Ya, pemirsa, tim gabungan TNI Polri diterjunkan langsung dalam pencarian 5 penumpang Susi Air yang hilang kontak usai insiden penembakan pesawat oleh kelompok kriminal bersenjata di distrik Paro, Kabupaten Duga, Papua Pegunungan. Satgas Damai Chartens memimpin rapat gabungan TNI Polri di Base Op Lanut Timika untuk melakukan pencarian seluruh penumpang. Hingga kini 5 warga sipil yang diduga kuat telah disandra kelompok kriminal bersenjata belum juga ditemukan setelah insiden pembakaran pesawat Susi Air Selasa kemarin. Pemerintah Kabupaten Duga sore kemarin telah melakukan rapat Forkopimda di Timika guna memutuskan langkah apa yang akan dilakukan ke depan. Dan sebelumnya diinformasikan bahwa kelompok kriminal bersenjata di Papua membakar pesawat Susi Air yang awalnya digunakan untuk evakuasi petugas puskesmas dan membawa logistik. Ya, pemirsa. Ya, bagaimana perkembangan kasus KKB yang membakar pesawat Susi Air di Papua? Sudah ada rekan kami di Papua, Omega Barko Rumbawa. Selamat siang, Omega. Apakah sudah ada titik terang dari para korban Susi Air yang disandra di sana? Baik, selamat siang, Rizky. Untuk pencarian 5 warga sipil yang diduga kuat disandra ke kelompok kriminal bersenjata di Distrik Paro, Duga, Papua, saat ini belum ada titik terang. Namun saat ini aparat gabungan yang dipimpin Satgas Damai Chartens telah melakukan rapat pertemuan tertutup di Base Op Lanut Timika guna mengambil langkah apa yang akan mereka atau strategi apa yang akan mereka sebelum diterjunkan ke Distrik Paro, Duga, Papua untuk mengevakuasi 5 warga sipil yang diduga kuat disandra kelompok kriminal bersenjata pimpinan Egyanus Kogoya. Ya, Omega, bisa diceritakan kronologi kejadiannya seperti apa? Sebelumnya setelah diberitakan pada Selasa lalu, kronologisnya pesawat Susi Air dengan membawa 4 warga sipil orang asli juga yang akan pergi ke Distrik Paro ke sana, namun saat hendak untuk bertolak kembali ke Kenenyam, pesawat Susi Air itu diteror oleh kelompok kriminal bersenjata dan sempat dibakar, namun tidak seutuhnya pesawat tersebut itu terbakar. Ya, dari informasi yang berhasil Anda himpun, apakah akan ada dilakukan upaya negosiasi ataupun komunikasi yang dilakukan oleh perwakilan dari TNI Polri kepada KKB Omega dalam waktu dekat ini? Informasi yang kami gali hingga saat ini, negosiasi yang dengan kelompok kriminal bersenjata saat ini belum bisa diumumkan oleh Satgas Damai Chartens. Namun kami percaya Pemda setempat Kabupaten Duga akan melakukan langkah-langkah pendekatan dengan kelompok kriminal bersenjata untuk membebaskan sandra atau warga sipil yang diangkut oleh kelompok kriminal bersenjata, terutama mereka lebih fokus untuk mengevakuasi atau membebaskan co-pilot dan pilot asal Selandia Baru. Baik, terima kasih atas laporan Anda, Omega. Ya, kami berharap juga semoga 4 warga sipil tersebut segera ditemukan, begitu ya, berikut dengan pilot dan co-pilotnya. Terima kasih. Ya, dan pemirsa, rapat pimpinan TNI Polri tahun 2023 hari ini digelar di Jakarta. Ya, sejumlah agenda dan juga rencana kerja dibahas dalam Rapim yang dihadiri oleh Presiden Joko Widodo. Dalam rapat pimpinan TNI Polri tahun ini, sejumlah isu dan agenda kerja menjadi pembahasan, mulai dari agenda strategis nasional, stabilitas keamanan, hingga agenda pengamanan pemilu tahun depan. Presiden Joko Widodo dalam keterangannya dihadapkan media mengatakan TNI Polri harus memiliki visi dan misi yang sama dalam menjaga NKRI. Presiden juga mengingatkan TNI Polri untuk menjaga netralitas. Ya, dalam Rapim TNI Polri ini saya ingin agar visi itu sama. Tugas TNI dan Polri itu menjaga di sebelah mana itu menjadi jelas.
Jadi arahnya ke sana. Jadi tadi saya sampaikan mengenai yang namanya investasi, yang namanya hilirisasi, kemudian yang berkaitan dengan kebakaran hutan, yang berkaitan juga dengan menjaga kondisivitas di tahun. Presiden Joko Widodo meminta seluruh aparatur dan pejabat negara memperbaiki sistem agar indeks persepsi korupsi meningkat. Sementara itu, penegak hukum diminta tidak pandang bulu terhadap koruptor yang merugikan negara. Indeks persepsi korupsi yang diterbitkan beberapa hari yang lalu menjadi masukan bagi pemerintah dan juga bagi aparat penegak hukum untuk memperbaiki diri. Untuk itu, saya mengingatkan kembali kepada seluruh jajaran pemerintahan di pusat dan di daerah untuk terus memperbaiki sistem administrasi pemerintahan dan sistem pelayanan publik yang mengedepankan transparansi dan akuntabilitas. Saya juga ingatkan kembali kepada jajaran aparat penegak hukum untuk menegakkan hukum yang seadil-adilnya tanpa pandang bulu dan tidak tebang pilih. Saya mendorong agar RUU tentang perampasan aset dalam tindak pidana dapat segera diundangkan dan RUU pembatasan transaksi uang kartal segera dimulai pembahasannya. Dalam konteks hubungan antar negara, keketuaan Indonesia dalam G20 telah menyepakati bahwa agenda prioritas dalam pemberantasan korupsi akan terus dilakukan, dan sebagai ketua ASEAN, Indonesia akan menguatkan komitmen pemberantasan korupsi dan penegakan hukum di kawasan. Saya tegaskan kembali, saya tidak akan pernah memberikan toleransi sedikitpun kepada pelaku tindak pidana korupsi. Kejagung tetapkan IH menjadi tersangka baru kasus BTS 4G. IH merupakan Komisaris Solitech Media Sinergi. Kejaksaan Agung menetapkan tersangka baru kasus korupsi penyediaan infrastruktur Base Transceiver Station atau BTS 4G dan infrastruktur pendukung paket 1, 2, 3, 4, dan 5 Badan Aksesibilitas Telekomunikasi dan Informasi. Tersangka baru tersebut adalah Komisaris Solitech Media Sinergi berinisial IH. Tersangka IH ditahan di Rumah Tahanan Negara Salemba Cabang Kejaksaan Agung selama 20 hari mulai terhitung 6 Februari 2023 hingga 24 Februari 2023. Peranan tersangka IH dalam perkara ini telah melakukan pemufakatan jahat dengan tersangka berinisial AAL untuk mengkondisikan pelaksanaan pengadaan BTS 4G. IH juga mengarahkan ke penyedia tertentu yang menjadi pemenang. Perannya adalah begini, jadi tersangka IH dan tersangka AAL ini adalah bersama-sama, ya kan, menunjuk suatu perusahaan tertentu untuk mendapatkan suatu proyek atau tender, ya, di beberapa tower yang dibangun, yaitu tower 1, 2, 3, 4, dan 5, ya, yang mengarahkan bahwa perusahaan-perusahaan yang akan dimenangkan itu adalah perusahaan yang dekat dengan IH dan AAL yang sudah ditunjuk sebelumnya, gitu loh. Dalam kasus ini, Kejaksaan Agung telah menetapkan 4 orang tersangka, yaitu AAL, Direktur Utama Bakti Kemenkominfo, GMS, Direktur Utama PT Mora Telematika Indonesia, YS, Tenaga Ahli Human Development Universitas Indonesia tahun 2020, serta MA, Account Director PT Huawei Tech Investment. Base Transceiver Station atau BTS merupakan stasiun pemancar penghubung jaringan telekomunikasi seluler dengan alat komunikasi. Nilai proyek pengadaan BTS tersebut mencapai 10 triliun rupiah, sementara kerugian negara akibat dugaan korupsi diperkirakan mencapai 1 triliun rupiah. Bakti Kominfo menargetkan pembangunan BTS di daerah tertinggal,
terdepan dan terluar di tanah air. Di antaranya di wilayah Kalimantan, Nusa Tenggara, Sumatera, Maluku, Sulawesi, Papua, dan Papua Barat. Elit Partai Keadilan Sejahtera PKS mendatangi kantor DPP Partai Golkar di Slipi, Jakarta Barat untuk bertemu Ketua Umum Erlangga Hartarto. Pertemuan membahas pemilu tahun 2024. Rombongan PKS dipimpin Sekjen PKS Abu Bakar Al-Habsyi. Niat petinggi PKS untuk mengajak Golkar bergabung koalisi perubahan dan mendukung Anies Baswedan sebagai calon presiden di Pilpres 2024. PKS, Partai Nasdem, dan Demokrat sudah menyatakan dukungan pada Anies sebagai bakal calon presiden. Silaturahmi kita ini tadi dialog cukup panjang, banyak hal yang intinya satu kalimat, membuat suasana kondusif menghadapi pemilu 2024. Itu saja sebenarnya yang inti dari dialog kita yang panjang, sambil menyelaraskan, menyesuaikan informasi perkembangan-perkembangan yang ada. Semoga pertemuan ini mendapat rahmat dan berkah dari Allah Subhanahu wa taala, dan doakan kawan-kawan media kami bisa berkonsultasi dengan baik dan menemukan pemimpin yang terbaik untuk Indonesia ke depan insyaallah. Satu pantun mungkin yang menarik kita sampaikan supaya tidak terlalu tegang. Pisang emas dibawa berlayar, masak sebiji di dalam peti. Kami berkunjung ke Partai Golkar, ayo bersama membangun negeri. Beberapa pekan terakhir, pertemuan elit partai politik semakin intens terkait koalisi Pilpres 2024. Sebelum menyambangi Partai Beringin, elit PKS juga bertemu dengan Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh dan jajarannya. PKS dan Nasdem bersama Partai Demokrat bergabung dalam koalisi perubahan menggusung Anies Baswedan.